Saya diterima di sekolah Kristen ini. Ternyata Tuhan punya rencana supaya saya bisa mengenal Dia. Di Gitu ya? situ saya baru mengenal agama Kristen. Tapi masa itu belum ada benih iman. Biasanya ini kan aktif ke gereja. Nah, Iya. disitulah saya mulai ke gereja dan mulai masuk yang namanya dunia pelayanan. Jadi kita belajar banyak firman Tuhan dari pendeta ini, dari pendeta ini. Barulah saya mengerti dan barulah saya mulai tumbuh sedikit-sedikit iman saya itu. Shalom God's Lovers, senang sekali saya Evangelis Katie Tobing kembali menyapa Anda semua dalam Diaspora TV Talk Show. Di setiap episode kita belajar bahwa kasih dan kuasa Tuhan sanggup mengubahkan siapapun, bahkan mereka yang pernah jatuh sangat dalam. Hari ini kita akan mendengar sebuah kisah nyata yang penuh pergumulan, air mata, dan keajaiban pemulihan. Dari masa kecil yang tidak mudah, dari dunia yang keras, dari seorang remaja yang pernah berurusan dengan polisi karena kasus pencurian motor, namun Tuhan mengangkatnya menjadi pelayan Tuhan yang memberkati banyak orang. Topik kita hari ini dari pencuri motor jadi pelayan Tuhan. Bersama kita telah hadir narasumber yang luar biasa, Bapak Andrian Chong, seorang pelayan Tuhan di Gereja Eksorsia Agape Community Benton, Lipo, Karawaci. Shalom Pak Andrian, Shalom, Bu. senang sekali kita bisa saat ini bertemu dan akan mendengar kisah yang pasti sangat memberkati ya Pak Andrian. Nah, sebelum kita mulai perbincangan kita dengan Pak Andrian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan terima kasih untuk hari ini, bersyukur kalau hari ini kami boleh dipertemukan dengan Bapak Andrian Chong, suatu anugerah kalau kami boleh mendengar kesaksian yang sungguh luar biasa. Dan kami percaya bahwa setiap kesaksiannya ini hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, Tuhan yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah setiap God's Lovers yang mendengar kesaksian ini, yang melihat kesaksian ini juga boleh diberkati dan boleh melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God's Lovers, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang yang diberkati oleh kisah nyata seperti ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, selamat datang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta ikuti Diaspora TV di Instagram, TikTok, dan Facebook. Baik, mari kita mulai percakapan yang pasti akan menguatkan iman kita bersama. Pak Andrian, sekali lagi selamat datang. Terima kasih Bu. Boleh ceritakan sedikit tentang masa kecil Pak Andrian di Medan ya Pak ya? Iya, masa kecil saya di Medan, saya 6 bersaudara Bu. Jadi saya nomor 5. Jadi semuanya kita tinggal di Medan. Waktu itu kita tinggal di Jalan Gaharu ya, seingat saya ya. Rumahnya ya rumah bilang bagus sekali, enggak, rumah ya biasalah. Lantainya dari tanah, atapnya dari pohon kelapa itu ya. Saya tinggal di sana 6 bersaudara, tapi saya nomor 5, saya tidak pernah lihat kakak saya yang nomor 4. Katanya sih, karena saya masih kecil sekali di sana, katanya nomor 4 tuh diadopsi sama orang lain. Saya tidak tahu ceritanya bagaimana, tapi kami hanya berlima. Saya nomor 5. Ya, itu yang saya ingat ya. Jadi Bapak tinggal di Medan di Jalan Gaharu ya? Jalan Gaharu waktu itu. Sampai umur berapa Bapak tinggal di Medan? Seingat saya waktu itu ketika saya umur 5 tahun, saya persis tidak tahu karena masih kecil ya. Saya ada sakit demam tinggi. Kemudian di sebelah rumah di Medan itu ada mantri ya. Kalau kita bilang sekarang ini asisten dokter ya. Mantri itu dia bisa nyuntik. Waktu itu saya demam tinggi dan dibawalah ke mantri. Kemudian disuntik. Kemudian begitu disuntik, saya tidak bisa jalan habis disuntik. Dan kata orang itu adalah polio.
Jadi saya Oke. nggak bisa jalan waktu Iya, itu. iya, iya. Dan waktu itu mama tidak ada, hanya ada papa. Dan papa mungkin kebingungan kali. Anak begitu banyak, mama tidak ada, siapa yang mengurus? Mhm. Saya ya waktu itu nggak bisa jalan, maka saya dititipkan di rumah nenek dari Oke, papa. jadi setelah Ya, umur 5 tahun dititipkan di rumah ya. nenek. Nah, ini kita ada foto dari orang tua, dari keluarga dan saudara Pak Andrian Chong. Kita boleh lihat ya di layar. Nah, ini boleh dijelaskan Pak Andrian? Nah ini sebelum saya datang ke Jakarta ini foto. Hmm. Jadi ini foto ini sudah ada di Jakarta. Mhm. Jadi yang paling kiri dari ini itu saya itu yang naik sepeda. Yang paling kecil ya? Yang paling kecil. Iya. Jadi yang naik sepeda yang satu lagi itu kakak saya yang lelaki. Yang naik motor tuh mama saya. Yang sebelah mama saya yang celana merah ya baju putih. Itu kakak pertama. Yang baju merah lagi satu di belakang saya itu kakak kedua. Oke, yang naik motor mama ya justru ya? Mama Iya, memang iya. hobinya naik motor. Wow. Dia seperti ya lelaki. Nah ini mama Agak ini. tomboy ya mama ya? Ya agak tomboy dia. Nah ini foto dari mama dan papa? Iya. Oke, ya. Iya. Masih hidup mama dan papa sekarang Pak? Sudah lama meninggal ya. Sudah lama Sudah ada di meninggal. atas 15 tahun yang lalu Ini ya. foto dari Ini foto saya sekitar usia 15-16 tahun ya dengan kakak yang pertama ini. Oke. Nah ini sudah di Jakarta Sudah ini. di Jakarta ini ya? Iya, ini sudah di Jakarta. Oke, nah jadi Bapak di umur tadi ya, di umur 5 tahun tadi ya? Iya. Tinggal bersama dengan nenek ya? Iya betul, iya. Nah, baru kembali lagi ke rumah orang tua di usia 6 tahun? Iya, usia 6 tahun karena waktu itu saya kan tinggal sama nenek itu sama kakak pertama juga nemeni saya. Jadi kakak saya mungkin yang kepengen pulang ke rumah orang tua. Jadi saya juga ikut pulang. Kembali lagi ke rumah orang tua. Nah usia saya itu kira-kira setahu saya 6 tahun ya. 6 tahun ya? 6 tahun. Nah setelah itu ya saya tinggal di rumah itu lagi kembali bersama dengan saudara-saudara gitu. Masih di Medan ya waktu itu Masih ya Pak di ya? Medan, masih di tempat itu yang sama. Nah, kapan Bapak pindah ke Jakarta pada saat itu? Nah waktu itu, waktu saya pulang pada usia 6 tahun, saya kan kumpul bersama itu dengan papa kembali. Iya. Saya tidak melihat mama. Nah saya tidak melihat mama saya, kata mama saya suka pergi keluar kota. Saya tidak tahu apa yang dikerjain. Nah satu yang saya tahu papa saya juga orangnya suka main judi. Oke. Ya, jadi anak-anak itu hampir tidak terurus. Mungkin dari situ kali mama tidak pernah ada di rumah dan mungkin punya jalan sendiri. Setelah itu seingat saya kakak saya yang pertama dan kedua, adik saya yang paling kecil berangkat ke Jakarta. Jadi saya masih ada di Medan dengan kakak lelaki dan saya. Nah mereka berangkat duluan ke Jakarta, berapa tahun kemudian papa ajak saya ke Jakarta. Mungkin ada minta dari Jakarta supaya saya juga berangkat sama kakak saya, sama papa saya. Nah tahun 74 saya berangkat ke Jakarta. Oh jadi tahun 74 akhirnya bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga dong Pak ya? Betul. Lengkap lah di situ ya, kecuali mama ya? Kecuali mama. Nah tahun 74 itu kembali kumpul di satu rumah di Jakarta, di daerah Bendungan Hilir yang tadi barusan tuh yang difoto itu. Oh yang tadi difoto itu di itu rumah tahun 74. Nah itu di rumah itu tuh. Di jalan Bendungan Hilir Iya, situ di Bendungan ya Pak Hilir. ya? Nah saya di situ saya baru mulai masuk sekolah SD. Oke. Ya disitulah kumpul semuanya, ada mama, ada papa, ada kakak perempuan, ada kakak. Oh mama sudah ada juga kembali di situ? Ada, di situ tiba-tiba sudah ada mama. Oke, iya. Sudah ada mama, sudah ada papa, sudah ada kakak perempuan. Yang pertama, kakak perempuan yang kedua, kakak saya yang lelaki, dan saya, adik saya. Berarti yang nomor 4 tidak ada. Memang dari kecil kita tidak pernah ketemu lagi waktu di Medan. Katanya kan diadopsi. Diadopsi ya.
Sampai Kit- sekarang nggak ketemu ya, Pak? Sampai sekarang nggak Oh, pernah oke. ketemu. Iya, iya. Nah, saya sekolah SD waktu itu di Mm-mm. Bendungan Hilir Mm-mm. sampai selesai waktu Iya. itu. Nah, apa sih perubahan besar yang Bapak rasakan pada saat pindah ke Jakarta dan mulai berkumpul kembali dengan mama, papa, dan kakak dan adik? Ya waktu itu senang sekali ya, karena di Medan kan nggak pernah ada kumpul sama mama ya, kecuali di Jakarta ini. Nah, rasanya bahagia, sepertinya mimpi saya ini. Di usia, waktu itu saya usia udah 9 tahun. Rasanya senang bisa kumpul semua. Lengkap ya, Pak? Lengkap semua waktu itu, dan saya juga bisa sekolah. Yang saya ingat juga, saya waktu itu dibeliin sepeda seperti yang di foto Iya, itu. Saya itu jadi suka main sepeda. Jadi main sepeda kemana aja. Nah, saya memang dari kecil, sejak di Medan tuh saya bebas kemana aja. Karena kan hampir-hampir tidak ada pengawasan dari orang tua ya. Kakak saya yang pertama, yang kedua, ketiga mainnya kemana saya juga nggak tahu. Saya juga mainnya kemana juga nggak ada yang peduli saya waktu di Medan. Nah, di Jakarta ketika saya ada di kumpul keluarga ini, saya dikasih sepeda. Saya juga naik sepeda kemana saja ya, semau saya. Sampai satu hari saya banyak teman-teman waktu tinggal di sini. Banyak teman-teman, ya teman-teman sekolah, teman-teman tetangga. Sampai satu hari, kan itu di tahun 74 waktu saya datang ke Jakarta. Nah, waktu itu ada ulang tahun Jakarta, saya pun pergi sama teman-teman nih. Ikut perayaan ulang tahun Jakarta ya. Iya. Nah, saya ingat tuh, waktu itu ulang tahun Jakarta itu berbeda dengan sekarang. Itu adanya di Sudirman di Tamrin ini. Di patung selamat datang ini nih. Iya, iya. Semua manusia itu kayak lautan. Oh, Semua ada di gitu. situ. Jadi ada perayaan, semua ada di situ, tumpuk semua, ada band lah, ada apa. Nah, saya juga berangkat sama temen waktu itu, ya teman main, Iya. karena bebasnya saya, ya teringat di Medan, karena nggak ada yang peduli saya juga main ke itu perayaan hari ulang tahun Jakarta. Waduh, orang begitu banyak, saya terhimpit itu. Kalau saya nggak peluk satu bapak yang perutnya agak buncit gitu, mungkin saya sudah mati kali, Oh, terinjak. saking penuhnya Iya, itu ya? saking penuhnya, padat sekali. Iya, Saya iya, lihat di iya. bawah sendal semua, sepatu, sendal itu pada terlepas karena mungkin keinjak-injak. Nah, saya kalau nggak pegang itu bapak, mungkin saya juga mati kali. Nah, setelah dari hari ulang tahun itu, setelah seminggu ada kabar berita, saya lihat di TV banyak juga yang mati. Oh, ya? Karena kasus itu, kasus kejadian itu orang banyak yang terinjak. Karena Saking ramenya ya, saking Pak, ya? ramenya itu, ulang tahun Jakarta itu dulu begitu. Iya, Menurut iya, iya. sejarahnya itu tahun 70-an, yang pernah saya alami masih anak-anak, itu begitu. Saya baru Penuh. dengar ini. Nah, baru dengar kan? Iya, iya. Nah, saya sudah alamin. Itu penuh kalau lihat kalau kita lihat berita tahun 70-an, tahun 80-an, begitulah. Wow. Mungkin sebelumnya ya begitu. Ulang tahun Jakarta itu dari pusatnya di Monas sampai Sudirman, Tamrin itu seperti lautan Iya, iya. manusia. Nah, pada tahun 74 itu kakak-kakak Bapak ada yang sudah menikah ya? Nah, sebenarnya rumah yang kami tinggalkan itu, yang di Bendungan Hilir itu adalah rumah dari kakak saya yang pertama. Oh, Kakak saya oke. waktu itu kalau saya lihat umurnya sekitar baru 20-an. Jadi rupanya mama saya menjodohkan kepada seorang pengusaha kaya waktu itu ya, di Jakarta ini, Ya, yang punya pabrik kecap yang sangat terkenal lah ya. oke. Jadi dia yang mengambil kakak saya sebagai istrinya. Jadi dijodohin sama mama. Iya. Karena untuk hidup kami semua sekeluarga. Maka kami tinggal di Bendungan Hilir itu. Iya, iya. Nah, dari situ tidak lama kemudian, kurang lebih 2 tahun, si pengusaha ini beli rumah di Pulau Mas. Pulau Mas waktu itu perumahan baru dibuka. Maka pindahlah ke sana di Pulau Mas. Tapi mama saya sudah nggak ikut. Papa saya nggak ikut. Kami yang anak-anak saja yang pindah ke sana. Adik saya nggak ikut. Jadi yang ke sana kakak saya yang pertama, kedua, dan ketiga, keempat sama saya. Yang tinggal di sana di Pulau Mas. Iya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, kakak saya yang pertama ini karena umurnya masih muda, dan pengusaha itu udah cukup tua ya, sekitar 50 ke atas, mungkin ya
Kalau hari ini mungkin seumur saya lah, cuman Hmm. orangnya gagah, Iya. badannya tinggi besar, Iya. ya, pengusaha sukses waktu itu ya. Mm-mm. Mobilnya juga banyak gonta-ganti, rumahnya juga banyak. Iya. Kadang nginep di Pondok Indah, nginep di Kebayoran, nginep di Sudirman. Rumahnya ada di Sudirman, di Kebun Siri, saya masih ingat. Pabriknya ada di Tanah Abang, pabriknya. Iya. Ya, ya orang kaya sekali. Nah, waktu itu kakak saya yang pertama ini mungkin ada tidak cinta kali ya dengan lelaki ini karena sudah tua ya. Iya. Nah, dia suka main kembali ke Ben Hill ini. Kan sudah pindah. Iya, Dia iya. balik lagi main di Ben Hill ini. Rupanya dia punya lelaki di Ben Hill ini. Oh, gitu. Ternyata ada yang melaporkan kepada pengusaha ini. Nah, marahlah si pengusaha ini. Iya. Kemudian diceraikan. Oh, jadi kakak pertama pada Kakak saat pertama itu ya? diceraikan. Iya. Kemudian semua fasilitas rumah, kendaraan, apapun semua yang saya di sana punya sepeda pun nggak boleh bawa. Dikembalikan semua. Mama waktu itu sama papa nggak satu rumah, tinggal di Pademangan, di Raja Wali. Iya. Nah, itu ada juga rumah dibeli di sana sama pengusaha ini tinggal di sana orang tua. Itu pun diambil juga. Jadi keluar semuanya dari situ. Keluar dari situ nggak punya apa-apa. Iya. Akhirnya ngontrak lah satu rumah di daerah Tomang. Waktu itu saya ingat. Nah, kumpul lagi semua di Tomang. Ya, ada lagi papa mama dan saudara-saudara kumpul lagi di Tomang. Bapak waktu itu umur berapa? Saya. Saya pada saat kejadian itu ya? Saya masih SD juga, cuman mungkin waktu itu sudah kelas 5 kali. Persisnya itu tidak tahu, mungkin umur 13 atau 14. Waktu itu Apa saya. dampak yang begitu besar yang Bapak rasakan pada saat itu? Karena kakak pertama bercerai ya dengan Iya. pengusaha itu, apa sih dampaknya bagi Bapak dan keluarga pada saat Waktu itu? itu karena saya masih belum begitu mengerti, saya biasa aja gitu ya, nggak ngerti, masih belum paham. Karena masih usia masih muda banget Iya, ya? 12-13 tahun kali, masih kelas 5 SD saya. Yang saya pikirkan, loh saya sekolah kok makin jauh gitu kan, pindah rumah. Pindah rumah. Karena sekolah di Ben Hill ya, Ya, di di Ben Bendungan Hill Hilir. sini saya sekolah makin jauh, itu saja di pikiran saya. Tapi setelah itu kita punya rumah di Tomang, tinggal bersama lagi. Nah, itu saya nggak ngerti. Nah, kita di sini ada foto Bapak dengan ipar ya, boleh ditayangkan. Nah, ini ya Pak ya? Nah, ini yang baju hijau itu kakak pertama. Nah, dialah yang dulunya menikah sama ya pengusaha sama itu ya. pengusaha itu Nah, ini kakak foto di pertama. mana nih Pak? Ini foto di puncak. Oke. Puncak, yang paling kanan tuh kakak saya yang lelaki, ya itu kakak pertama. Nah, sebelah itu saya. Masih keren. Itu yang di tengah seperti mukanya agak timur tengah. Nah, itu Siapa ya? suaminya yang kedua pada akhirnya. Oke, jadi dia Suami menikah yang lagi kedua, ya. dia nikah lagi, Kakak pertama menikah lagi. dapat orang India. India ya? India, dapat orang India. Baik. Nah, itu adik saya yang kecil tuh yang memegang tas. Nah, sebelah saya itu kakak nomor 2. Itu yang terakhir tante saya, adik mama. Oh, itu tante Nah, ya. ternyata pada akhirnya yang nomor 2 ini, kakak saya yang nomor 2 itu dijodohin mama lagi kepada satu pengusaha lagi. Pengusaha sukses. Wow. Maka itu saya baru tahu belakangan, itulah rumah yang Tomang itu dikontrakin sama pengusaha kaya itu ya. Karena kakak kedua itu dijodohkan. Dijodohkan, gitu ya kan. Tadinya mau dijodohkan ke kecap itu, tapi dia nggak mau karena dia masih muda sekali, sekitar umur 18, 17, saya juga lupa umur berapa waktu itu. Nah, dijodohkan ke satu pengusaha lain. Nah, dia mau, tapi ya mungkin itu saya juga tahu apa itu terpaksa. Saya juga belum mengerti waktu itu. Nah, dia jodohin, nah dapatlah rumah yang di Tomang itu. Kemudian dari situ pindah lagi ke Jelambar, dibelikan rumah sama pengusaha yang mau sama kakak saya yang nomor 2 ini. Di Jelambar dibeli rumah baru ya. Nah, saya ikut dia, tinggal sama dia berdua. Diberikan mobil waktu itu
ya langsung ke showroom dibelikan mobil dan rumah tinggal di sana ya cukup besar waktu itu, cukup mahal ya pada tahun itu sekitar tahun mungkin itu tahun 79 kali kalau saya tidak salah tahun 79. Nah dari situ masalah timbul lagi. Ya masalah timbul lagi ya. Nah di situ saya sudah sekolah masuk SMP. Waktu saya tinggal di kakak saya yang kedua saya sudah SMP. Nah sudah SMP. Jadi udah lulus dari SD yang di Ben Hill ini, saya sudah SMP waktu itu. Nah masalah itu apakah kasus pencurian motor itu ya Pak? Bapak terlibat dalam kasus pencurian motor ya? Waktu itu saya di SMP saya sampai dibawa ke kantor polisi waktu itu ya? Sekolah di Jakarta Barat, sekolah juga yang terkenal, sekolah budaya di Jembatan 5. Nah, karena saya itu juga dibeliin kakak saya motor, ya, yang beliin kakak pertama yang sudah nikah dengan akhirnya nikah nih, kakak saya yang pertama dengan orang India itu, saya diberikan motor, ya. Nah, saya diberikan motor, saya hobi motor waktu itu, suka bongkar-bongkar motor, suka segala macam lah karena di rumah kesepian ya jadi mainnya sama motor. Ya ada temen kadang main ya teman-teman yang sekitar kompleks di situ. Nah hobi bongkar motor, tapi waktu zaman itu anak-anak muda seumur saya selain dari hobi motor juga suka kebut-kebutan di jalan. Jadi kalau yang namanya motor waktu zaman itu kalau motornya masih lengkap itu diketawain dengan teman-teman, maka itu motor itu harus dipretelin lah. Jadi kelihatannya lebih seram kalau masa itu. Tapi kalau saya bongkar itu motor, saya kan dimarahin nih kan. Karena itu motor bagus. Tapi saya juga hobi motor. Nah, maka itu satu hari timbul niat untuk punya motor kedua gitu. Yang itu yang saya pretelin, yang ini saya pakai. Nah, timbullah niat untuk mencuri motor lain. Begitu. Nah, waktu itu timbul niat mencuri, target saya waktu itu karena saya sekolahnya di kota, di Jakarta Barat, target saya itu yaitu glodok. Nah karena saya sendiri rasanya kayaknya kurang pede. Kurang pede ya, kalau kita bilang sekarang kurang pede. Maka saya ajak teman saya yang satu komplek perumahan itu, yang suka motor juga. Saya nggak cerita apa-apa sama dia, pokoknya kamu ikut saya aja lah. Jadi dia ikut. Nah sampai di tempat itu saya lihat, wah tempatnya kayaknya nggak aman ini. Tempatnya nggak aman kalau untuk mencuri, bisa ketahuan. Maka target yang kedua, saya ke satu daerah di Jakarta namanya Lokasari. Lokasari, zaman itu sangat terkenal, disebut Prensen Park. Itu adanya di Mangga Besar. Kalau kita katakan sekarang itu adalah mall, tapi mallnya dulu belum seperti mall sekarang. Itu satu wilayah luas di mana situ tempat banyak hiburan, banyak bioskop, banyak kuliner, segala macam ada di sana. Nah di situ kumpul lah orang-orang, ada olahraga, ada bioskop, ada kuliner, segala macam. Itu di tempat itulah Prensen Park. Mungkin kalau ada yang mendengar itu di zaman-zaman itu tahu lah. Namanya Lokasari ya. Nah di situ saya lihat, di sini lebih aman nih. Untuk mencuri motor ini lebih aman ini. Karena saya pernah berhasil mencuri bukan motornya. Ada aksesoris motor yang saya punya hilang. Waktu itu remnya. Dan setelah hilang saya punya motor dicuri. Saya mau beli di toko nggak ada barang. Karena motor itu motor baru, keluaran baru, belum ada barang katanya. Spare partnya belum ada ya? Spare partnya belum ada. Maka tuh saya carinya di mana? Di situ awal-awalnya. Saya pura-pura di situ, saya parkir motor sambil nyisir, sambil berkaca, tapi tangan saya puter-puter, ya pakai kunci. Nah saya ambil deh tuh handle itu, dapat waktu itu. Nah kemudian yang target yang kedua saya ingat di situ. Nah disitulah mungkin motor lebih banyak, lebih aman. Nah saya curi lah di situ, tapi akhirnya saya dicurigain dan saya ketangkap sama security di situ. Nah saya dicurigain, kamu mau nyolong motor ya? Enggak, saya bilang. Akhirnya dia pegang-pegang badan saya, ternyata ada barang bukti. Ada barang bukti, jadi saya nggak bisa ngelak lagi.
berarti kamu mau nyolong motor. Akhirnya saya ditangkap sama petugas itu. Iya. Nah, dibawa ke pos. Pos di situ kan wilayah Lokasari itu kan wilayah tempat rame ya, wilayah orang wisata. Nah, tidak jauh dari sana itu kira-kira 100 meter ada pos keamanan. Pos yang untuk wilayah itu. Nah, saya dibawa ke sana kira-kira ya mungkin 100 atau 150 meter dari tempat saya mencuri. Iya. Nah, sepanjang jalan itu ya sudah, babak belur digebukin. Ditendang Wow. sini, gebukin, ditonjok segala Iya, macam. iya. Waduh, untung nggak ada kena barang yang tajam atau yang barang keras. Saya masih aman. Ditendang, dipukul dari segala Oh. penjuru. Ya seperti orang Iya, hari iya, inilah. iya, Ya, iya. kalau hari Ya ini kan kalau lebih ketangkep ya ya kalau kalau hari itu ini kan lebih sadis iya, lagi. betul. Mungkin dimatiin kalau hari ini. Kalau dulu masih belum begitu banyak, tapi Iya, sudah iya. ada. Ya hanya ditendang sini, pukul sini, Akhirnya dihajar dari belakang. dibawa ke kantor polisi atau Dibawa ke gimana? kantor polisi, diinterogasi, ada barang bukti. Ya sudah, dari pos yang kecil itu, pos keamanan wilayah di Lokasari itu dibawalah ke yang lebih besar, Iya, yaitu iya. di Glodok waktu itu di Lendetepes. Lendetepes itu sekarang itu ya Glodok yang Glodok itu ya? yang jual elektronik Iya, dan iya, mesin-mesin. iya, Di iya. situlah kantor polisi besar itu. Nah, apa yang Bapak rasakan saat itu? Takut pasti ya? Takut atau malu atau Ya atau waktu itu, gimana? waktu di kantor polisi kan saya juga digebukin kan segala macam kan. Wah, suruh ngaku begini, begini, begini. Iya, akhirnya saya mengaku. Memang itu pertama sekali saya Melakukan itu ya? melakukan itu. Sebelumnya saya belum pernah, tapi polisi kan tekan saya. Iya. Kamu sudah berkali-kali, buktinya kamu kayaknya sudah pintar nih kamu begini, begini. Oh, Saya bilang saya tidak pernah mencuri motor, saya hanya mencuri aksesoris saja. Nah, jadi catatlah tuh segala macam ya. Apa yang pernah dicuri ini ya saya ceritain semuanya itu buat bahan bukti dia. Lalu Nah, gimana reaksi keluarga? Bapak telepon keluarga pada saat akhirnya itu? polisi itu kan mencatat alamat rumah saya kan, di mana kamu tinggal nih, Iya. orang tua kamu di mana. Nah, saya tulis dah alamat semuanya. Nah, rupanya dia datengin ke rumah mama. Saya lupa di rumah mana, tapi yang pasti dia datengin. Datengin, rupanya minta mau nggak anak ini dipenjara atau ditebus, gitulah. Nah, siapa yang mendampingi Bapak pada saat itu? Saya lupa, mama saya sama kakak saya sepertinya. Nah, akhirnya ditebus dengan bayaran saya tidak tahu berapa ya, saya dibebaskan akhirnya. Akhirnya bebas ya? Dibebaskan. Itu berarti SMP ya, Pak ya? SMP SMP kelas 2. 2. Nah, kelas 2. Efeknya apa tuh? Di sekolahan itu akhirnya saya kan waktu di kantor polisi itu kan rambut saya digundulin sebelah. Digundulin sebelah sama polisi, ya kan? Karena itu salah satu tekanan untuk saya mengaku. Kalau nggak mau ngaku lagi digundulin. Karena waktu zaman itu kan sekolah rambut pendek itu malu ya, rambutnya itu cukup gondrong. Waktu itu anak-anak muda itu nggak ada yang rambut pendek waktu masa itu rambutnya gondrong. Kalau sampai dicukur kan malu. Nah, dia tahu itu polisi, dia cukur rambut saya. Nah, waktu itu sudah dia cukur, saya kan masih sekolah. Saya masih sekolah, ya akal-akalan saya masih sekolah, saya kasih perbanannya di sini. Seperti kecelakaan gitu, bukan saya digunting ke polisi, kecelakaan. Tapi kan yang punya sekolah itu, yayasan sekolah itu, tinggalnya juga di komplek perumahan saya waktu itu. Tidak jauh dari rumah kakak saya yang saya tinggal itu. Karena saya bisa masuk sekolah itu dulunya di SMP itu dari orang ini. Yayasan yang pemilik sekolah itu. Karena yayasan ini dia punya istri, adiknya teman saya juga, teman main. Jadi saya ya dikenalin masuk sekolah itu. Nah, hari itu saya kan mempermalukan sekolah itu. Nah, saya pakai perban itu seolah-olah saya menutupi aib itu ya. Tapi guru-guru tanya, kenapa kamu rambutnya kok ada perban? Saya bilang kena barang tajam. Oh, guru hanya bilang, oh iya ya. Tapi sebenarnya guru sudah tahu waktu itu ya. Tidak lama ya saya dibawa ke kantor, tidak boleh mengikuti pelajaran selanjutnya. Waktu itu harusnya udah masuk ke kelas 3 SMP, saya tidak boleh ngikutin. Maka di rapot saya yang lembar ke-3 yang harusnya kelas 3 dicoret. Silang, kamu tidak dapat mengikuti pelajaran dan kamu dikeluarkan dari sekolah ini waktu itu. Jadi Nah, malu.
bukan main. Waktu itu langsung dikeluarin dari sekolah itu ya Pak. Ya. Artinya Bapak harus cari sekolah baru dong ya? Iya, waktu itu malu dan menyesal, kok bodoh sekali saya, sampai saya sering pukul kepala saya, kenapa saya melakukan ini, ya kan? Sepertinya saya bodoh karena kenapa? Teman-teman saya di situ banyak sekali waktu di SMP itu, teman-teman deket sekali, teman-teman motor, teman-teman main, teman segala macam ada di situ. Di situ kan banyak orang daerah ya, banyak orang dari wilayah Medan juga, dari Kalimantan, dari segala macam. Waduh, teman-teman itu akrab sekali dan saya harus kehilangan itu. Waktu itu waduh, saya sampai pukul kepala saya, kenapa saya kok bodoh sekali melakukan ini. Penyesalan. Oh, luar biasa lah, malu, bodoh, Nah, penyesal. akhirnya Bapak pindah sekolah nih. Pindah sekolah, ya. Di sekolah Kristen, benar ya Pak ya? Ya. Gimana tuh ceritanya dan apakah di saat Bapak pindah sekolah di sekolah Kristen, itu mulai tumbuh benih iman kepada Tuhan Yesus? Boleh diceritain? Waktu itu kan saya sekolah, yang saya dapat waktu itu sekolah Kristen. Ya karena sudah cari-cari sekolah tidak dapat. Nah, dapatlah sekolah Kristen ini. Sebelumnya bukan sekolah Kristen ya? Sebelumnya bukan, sekolah Buddha. Tempatnya di wihara di Petak 9, kalau orang kota itu tahu. Petak 9, wihara yang terbesar di Petak 9. Nah, saya di situlah suka ke sana dari sekolahnya itu. Nah, hari itu saya udah pindah ke sekolah Kristen. Saya susah sekali mengikuti pelajaran. Karena sekolah ini lebih unggul dari sekolah yang lama. Baik matematika, baik bahasa Indonesia, baik bahasa Inggris, aduh semuanya sampai saya nggak bisa ngikutin lah. Bodoh sekali. Sampai saya dari kakak saya yang pertama itu meles saya, panggil guru di sekolah supaya saya bisa ngikutin pelajaran. Tapi saya tetap tidak bisa mengikuti pelajaran, yang ada di dalam pikiran main aja, main motor waktu itu ya, hanya main motor. Tetapi yang saya bisa ngikutin hanya pelajaran agama. Oh, karena kan pelajaran mudah. agama Kristen ya? Ya, karena mudah baca, hafal, dan kalau ada ulangan, nah hafalan itu, nah saya bisa jawab. Kalau ulangan yang lain seperti matematika, bahasa Inggris kan perlu pelajaran kelas 1, kelas 2, saya nggak ngikutin, mungkin saya nggak begitu ngerti. Tapi kalau sekolah agama Kristen waktu itu kan baca Alkitab, semuanya itu tinggal baca. Jadi pertanyaan ulangan itu bisa saya jawab semua gitu. Nah, justru nilai itu yang bagus. Karena yang lain saya nggak bisa ngikutin. Yang ini yang saya bisa ikutin. Dan di situ Bapak mulai mengenal agama Kristen ya? Nah, di situ saya baru mengenal agama Kristen. Tapi masa itu belum ada benih ya. Belum ada benih iman. Karena masih belum paham. Taunya kisah-kisah di Alkitab itu saja. Oh, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus sebagai apa. Nah, di situ saya masih belum begitu paham pada waktu itu. Pada waktu itu ya? Ya. Sampai satu hari di sekolah itu ngadain retret. Retret. Nah, saya ikut retretnya ke puncak. Waktu satu sekolah itu ngadain retret ke puncak. Waktu itu saya ingat di Ciloto. Nah, kalau nggak salah 3 hari waktu itu ya. Nah, di hari terakhir ada acara pengakuan dosa. Pengakuan dosa, ada api unggun. Jadi kita semua disuruh, guru saya, guru agama itu kebetulan pendeta, ayo tulis semua di kertas, dosa-dosa kalian yang sudah pernah kalian lakukan, tulis di kertas. Semua tulis di kertas. Nah, saya tulislah. Dosa apa aja tulis semuanya, nanti dosa itu dibuang ke api, dibakar di api unggun itu. Dan berdoa masing-masing mengaku salah kepada Tuhan Yesus. Nah, saya lakukan itu. Waktu itu guru agama itu mengajarkan itu. Tapi waktu itu ya saya tulis saja, masih belum begitu mengerti saat itu ya. Ya apa yang disuruh ya, yang diperintahkan saya lakukan. Sampai akhirnya ya saya lulus di SMP itu ya. Dengan nilai pas-pasan. Jadi nilai pas-pasan itu waktu itu 6. 6 Bu. Ada 6 di bawah 6 dikit. 6. Itu nilainya. Yang bisa saya ikutin. Tapi bagusnya lulus. Lalu Bapak lanjut ke SMA? SMA. Nah, kalau boleh tahu Pak, dalam perjalanan hidup ya, kapan sih pertama kali Bapak sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan punya rencana khusus untuk hidup Bapak? Dan bagaimana tuh kelanjutan kerohanian Bapak mengenal Tuhan Yesus ya setelah tadi lulus dari SMP? Setelah itu saya ya lulus dari SMA,
Saya kerja, keluar kota, kerja sana sini, kemudian saya ketemu istri saya nih, mantan Oh, pacar. iya iya iya. Menikah, Nikah, menikahlah. iya. Nah, disitulah saya mulai ke gereja. Karena istri saya ini kan Mmm, aktif ke gereja. Nah, iya iya iya. disitulah saya mulai ke gereja dan mulai masuk yang namanya dunia pelayanan. Jadi kita Mmm, masuk belajar banyak firman Tuhan dari pendeta ini, dari pendeta ini. Barulah saya mengerti dan barulah saya mulai tumbuh sedikit-sedikit iman saya itu. Karena mmm, sudah belajar banyak di gereja itu, banyak belajar dari hamba-hamba Tuhan dan masuk ke dalam dunia pelayanan setelah nikah itu ya. Nah, disitulah saya baru muncul benih-benih iman itu. iman Ya, itu ya. iya, Setelah menikah setelah dan menikah. mulai mempelajari, Iya, Kristen secara sungguh-sungguh ya, iya karena sungguh-sungguh. ada ibu yang juga mendorong Iya mungkin ya, mendorong istri ya? iya ke gereja. Mhm, Setelah itu punya anak dan mulai setiap pagi subuh. Dan waktu itu sudah usaha sendiri, ya, punya usaha sendiri dan pagi-pagi saya berdua, ya mhm, selalu subuh kira-kira jam 5 itu mhm. berdoa gitu. Nah itulah Mmm, mulai mulai di situ iya iya ada, muncul benih iman terus, iya, ya dan semakin berjalan bertumbuh ya, ya Pak, ya. bertumbuh dengan jalannya waktu ya. Nah, pada saat, menikah dan memiliki keluarga ya, Bapak katanya sempat mengalami kebangkrutan total. Iya, Ya, bagaimana perasaan Bapak pada waktu saat itu? itu saya sudah buka usaha, tapi usahanya tidak maju, Mmm, ya. Tahun 97 saya mengalami, seperti kebangkrutan ya kan, usaha tidak jadi ini adalah bangkrut yang pertama ini. Nah, maka, saya berangkat ke Jepang mmm, bersama istri dan kedua anak saya, awalnya itu. Tahun pada 9 saat sudah bangkrut justru? iya, tahun 97 karena Iya? kakaknya yang pertama sudah ada di sana. Oh, oke. Kakaknya yang pertama yang kerja di Kakak istri Jepang, ya? kakak istri yang pertama tuh. Mhm, Kerja di Jepang. iya. Nah, kita orang dipanggil lah ke Jepang, supaya Mmm, kerja aja di sana. iya, Nah, saya kerja di Jepang lah, waktu itu. Anak saya bawa berdua, waktu itu sulit sekali untuk bisa masuk ke Jepang. mhm, Karena ketat sekali ya, iya, pada masa itu. mhm, Karena banyak sekali orang kerja di Jepang yang tidak resmi. Nah, mmm, kebetulan ya saya ada salah satu orang yang pinter yang ngurus visa saya, mhm, berangkat ke Taiwan, mampir di Jepang, berangkat ke Amerika. Jadi transit di Taiwan, transit ke Jepang, tujuan Amerika. Dan mmm, visanya itu dia urus dapat semua. mhm, Nah, saya tahun 97 itu ke Taiwan, 1 hari, besoknya berangkat ke Jepang, transit. Nah, di transit inilah saya keluar, mmm, istilahnya kabur, iya 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 keluar. iya, Tujuannya untuk bekerja. bekerja di Jepang ya? Ya, bekerja di Jepang Karena sudah waktu ada kakak istri ada yang kakak tinggal di istri sana? yang kasih tahu Mmm, ada kerjaan di sana. iya Nah, iya iya, kemudian saya dapat kerjaan di sana. mhm, Nah, sebagai asisten koki, yang ada di restoran di Jepang itu yang sudah umur 300 tahun. Saya oh, diterima di sana karena iya, orang Indonesia ternyata sudah ada yang kerja di sana. mhm, Suami istri ini sudah mau pulang ke Indonesia. Jadi dia oh, perlu orang untuk pengganti? pengganti dan kakak dari istri saya ini sudah berapa tahun ada di sana, dia tahu ada orang Indonesia yang sudah mau keluar dan dia kenal juga yang punya restoran Jepang ini Mhm, sedang mencari. Nah, mmm, sayalah yang dikenalin. jadi akhirnya tinggal di Jepang Ya ya, di tinggal di situ ya, Jepang dan Pak, ya? kerja di restoran itu Mhm sebagai mhm, asisten koki dan iya saya iya. diterima. Oh, luar Nah, biasa. pada akhirnya saya jadi Mhm, asisten, 2 tahun kemudian koki itu diberhentikan sama mmm, bos restoran itu. iya, Karena suka minum, suka mabuk, suka mencuri barang-barang, ya kan. mmm, Ya barang-barang makanan gitu, mhm barang-barang yang lain sih tidak. mhm, Barang-barang makanan dia curi, dia bawa pulang. Ya waktu itu ya barang-barang kayak udang, kayak macam-macam lah, mhm minuman-minuman dia bawa bawa pulang, ketahuan sama bos saya, jadi diberhentiin. mhm. Jadi nggak ada orang, saya pengganti jadi koki di situ, di Jepang waktu itu. Itu tahun berapa, Pak? Itu sekitar tahun 98 sampai tahun 2000.
2002 saya kembali ke Indonesia. Setelah 5 tahun di Jepang, kumpulin modal. Waktu itu beli rumah di BSD dari hasil Jepang. Beli ruko di BSD, jadi ada 2 tuh. Karena waktu 98 ada kerusuhan, maka yen itu waktu itu cukup tinggi, melonjak. Karena dolar waktu itu setahu saya mencapai 15.000. Yen tidak jauh dari dolar waktu itu, sekitar 12 sampai 13.000 waktu itu. Ya kan, mendekati dolar. Dan yang sudah-sudah orang-orang yang bekerja di Jepang itu waktu itu hanya 2.000. Jadi saya kelipatannya cukup tinggi. Jadi saya hanya beli rumah di BSD itu waktu itu saya ingat hanya 120 juta. Orangnya butuh BU. Nah 120 juta waktu itu ya dia minta waktu itu 200 juta berapa lah. Karena waktu itu pasarannya memang sekian. Dan juga butuh karena kerusuhan itu. Dia buru-buru mau jual. Nah saya belilah 120 juta. Tapi saya nggak punya uang. Saya pinjam lah sama teman saya yang orang Jepang yang satu kerja di situ. Ya satu kerja dia sebagai pemimpin di situ. Saya sebagai wakilnya. Saya ceritain ke dia dengan bahasa yang sedikit-sedikit lah, tapi dia mengerti. Mau beli rumah di Indonesia dengan nilai sekian, dari kurs sama dia, ya saya bilang perlu uang hyakumang. Saya bilang bahasa Jepangnya hyakumang. Berarti 100 juta. Saya cuma ada 20 juta. Dia hanya waktu itu hanya iya. Maksudnya dia mau bantu. Tapi saya pikir dia mau bantu kapan. Nah sorenya itu waktu saya minjem duit sama si Jepang itu, saya kan pulang ke apartemen. Nah saya tinggal di apartemen di lantai 3, dia di lantai 2. Nah setelah saya pulang kerja kira-kira jam 8, dia ketuk pintu dari bawah ke atas, dia ketuk pintu. Tadinya saya nggak tahu siapa, begitu buka pintu dia si Jepang itu. Namanya Furukawa-san. Dia kasih saya duitnya nih. Hyakumang. Dia 100 juta. Saya kaget. Loh kok bisa secepat ini? Saya tanya dia kok secepat ini? Duit saya taruh di bantal. Nggak pernah disimpan di bank. Ya udah saya ambil. Nah kemudian saya suruh belikan sudah mertua yang ada waktu itu, mertua dari istri, suruh belikan rumah itu. Dibelilah rumah itu dan akhirnya saya nyicil dengan orang Jepang itu setiap bulan potong gaji saya selama setahun. Hanya setahun karena yennya cukup tinggi, rupiahnya waktu itu jatuh. Setahun saya sudah bisa beli rumah itu dengan cicil. Itu kemurahan Tuhan ya Pak ya. Karena orang lain tuh 5 tahun mujizat itu. Ya, 5 tahun belum bisa beli itu waktu masa itu. Nah saya beli rumah itu. Kemudian sebelum saya pulang ke Indonesia, 2 tahun kemudian, saya beli lagi ruko di BSD, 2 lantai. Nah saya beli ruko, tujuan saya itu buat usaha. Rencana itu buat usaha. Nah tahun 2002 saya pulang ke Indonesia, bawa sedikit tabungan. Nah saya mulai usaha di ruko itu. Tapi dengan modal tabungan saya yang saya bawa nggak cukup. Maka saya jual lah rumah yang saya pertama tuh yang saya beli yang 120 juta itu untuk modal. Waktu itu saya jual 250 juta. Ada kenaikan. Buatlah modal di usaha bengkel dan berikut ban mobil waktu itu. Jadi saya pernah beli ban mobil dan bengkel mobil. Nah disitulah saya masukkan uang saya di sana. Modal dari rumah itu masuk ke sini. Nah karena saya punya ambisi cukup besar waktu itu, modalnya besar, ban mobil itu nilainya cukup besar. Lama-lama kurang jalan, kepake uang, akhirnya kehabisan uang. Bagaimana caranya untuk menambah lagi? Ya saya pinjam uang bank dengan sertifikat ruko itu. Nah saya pinjam uang bank, kredit buat nambah modal. Ternyata juga nggak bisa jalan. Tapi saya nggak bisa bayar lagi. Dengan saya sudah pakai uang, pakai uang, ya nggak bisa bayar. Nilai ruko itu waktu itu 750 juta. Ya, saya sudah pakai segala macam, hampir nggak salah 500 juta ya.
Nah, saya nggak bisa bayar bunganya lagi karena harus Iya. bayar bunga tiap bulan. Iya. Jangankan bunga, untuk biaya karyawan aja sudah kurang. Mhm. Waduh, bingung saya waktu itu. Yang namanya masih nggak ngerti apa, pulang dari Jepang ya usaha begitu, Mhm. nggak ngerti apa-apa ya, Iya. akhirnya saya nggak bisa bayar bunga, bank negur. Dan berbunga lagi. Satu-satunya jalan ya harus jual lagi itu Ruko. ruko. Hmm. Bagaimana caranya untuk bayar? Nah, saya bingung untuk ngejual ruko itu Iya. tidak secepat itu karena bunga bank itu berjalan terus. Nah, saya waktu itu memang sudah berdoa sama Tuhan ya, bagaimana caranya Tuhan untuk menjual secepat ini supaya bisa laku ya. Iya. Nah, satu hari saya dapat telepon dari orang. Dia telepon saya, "Pak, rukonya mau dijual nggak?" Saya mikir, kok ini orang kok tahu ruko ini sedang saya mau jual? "Bapak ini posisinya ada di mana Pak sekarang?" "Ada di Singapura." Saya bingung itu. Iya betul, saya mau jual. Tapi waktu itu saya antara mau jual atau tidak jual. "Ya, saya sekarang ada di Singapura," kata bapak itu. "Kalau Bapak punya minat mau jual, hubungi saya ya." "Oh ya baik Pak." Nah, waktu itu memang saya punya niat mau jual, tapi sepertinya tidak mau jual juga karena masih mau tinggal di situ, mau Iya, usaha di iya, situ. iya. Tapi semakin hari semakin tidak membaik. Nah, akhirnya udah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ya akhirnya saya jual dah sama dia. Dia yang beli. Iya. Dia yang beli, setahu saya semua sudah dihitung, saya punya utang berapa, sisalah 250 juta itu yang saya tidak punya apa-apa lagi. Iya. Itu di tahun 2000, setelah 5 tahun lah. 2007 lah nggak salah. Setelah saya usaha itu 5 tahun, Iya, habis iya. semua. Habis semua ya. Hasil dari Jepang sisa 250 juta itu. Wow. Iya. Tapi saya dengar pada masa itu ada suatu masa di mana Bapak tetap memberikan persepuluhan bahkan dari uang terakhir yang dimiliki Bapak gitu. Iya, betul. Apa sih yang membuat Bapak tetap setia di tengah krisis itu? Nah, saya waktu itu tahun 2002, 2003 kan sudah pulang ke Indonesia ini. Saya bergereja di salah satu gereja di Serpong. Nah, saya sudah menjadi pelayan Tuhan di sana. Sebagai penerima jemaat baru. Asyir Gitu. ya? Asyir. Asyir. Jadi asyir juga jemaat baru juga yang saya layani. Saya doakan kalau setiap ada jemaat baru kan saya yang melayani. Iya. Dan saya yang mendoakan waktu itu. Kemudian juga ada tugas berdoa untuk orang-orang yang sakit dikunjungin. Nah, itu tugas saya waktu itu. Nah, waktu itu saya karena bergereja di situ teringat sama bapak yang pernah nelpon saya. Bapak inilah yang pernah nelpon saya tanpa saya kenal ini orang. Kenapa dia bisa telepon saya dan dia bisa membeli ruko saya ini dan sisanya uangnya itu 250 juta. Saya pikir ini adalah cara Tuhan. Pakai itu Bapak sekalipun saya habis. Tapi masih ada sisa. Masih ada sisa uang 250 juta itu. Ya, berarti ini cara Tuhan. Berarti 250 juta ini 10% biarlah saya taruh ke gereja waktu itu. Pendetanya sempat kaget. Pendeta juga tahu saya waktu itu ada curhat sama pendeta itu. Kalau usaha saya begini. Dan dia sering berdoa buat saya. Tapi ya Tuhan memang berkehendak lain. Memang saya habis. 25 juta itu saya kasih ke gereja. Jadi sempat kaget. Loh, kamu sudah tidak punya apa-apa masih ngasih ke gereja 25 juta. Nggak salah Pak. Nah, disitulah saya didoakan, saya istri, suami istri pendeta itu mendoakan saya. Nah, waktu sisalah uang 225 juta itu, sekarang masalahnya saya harus usaha baru. Ya kan? Harus usaha baru, anak mau sekolah di SMA, mau ngontrak rumah, karena kan udah keluar dari ruko itu nggak punya apa-apa lagi. Mau usaha baru, mau ngontrak rumah, anak mau sekolah. Yang mana ini yang saya harus dahulukan? Tiga-tiganya harus semuanya penting, ya kan? Kalau dia anak tidak sekolah, bagaimana gitu ya? Mau masuk SMA. Nah, rumah, tempat tinggal, usaha harus. Yang saya korbankan anak sekolah. Biar mereka nggak sekolah. Tinggal harus ada. Kalau nggak tinggal di mana? Usaha harus ada. Ini kan buat hidup. Satu-satunya cara, ya
anak inilah yang harus dikorbankan, 2 anak ini untuk tidak bisa sekolah. Yang penting ada rumah dan saya usaha. Tapi waktu itu mereka masih sekolah, bisa sekolah tapi nunggak. Jadi saya pikir ya bagaimana, mengalir aja lah. Nanti kalau dia dikeluarin sekolah ya keluarin lah. Tapi waktu itu istri ada kerja menjadi full timer, mendapat tawaran kerja. Jadi full timer di gereja. Nah saya mau usaha, pernah usaha tapi gagal lagi. Karena dengan modal segitu dibagi-bagi gak cukup, mau usaha apa lagi. Ya kan? Nah saya akhirnya di rumah. Dan istri saya full timer di gereja itu sebagai supir ibu gembala. Jadi ibu gembala mau kemana dianterin ke bank, belanja kemana, pokoknya ditemenin. Bawa anaknya yang masih kecil ke sekolah diantar jemput pakai mobilnya. Ya itulah pokoknya kerjanya udah serabutan. Full timer juga, kunjungin jemaat juga, jadi supir juga, segala macam lah. Istri saya waktu itu udah gak ada kerjaan di rumah. Sampai satu hari saya pernah berdoa sama Tuhan, saya ingat itu. Tuhan, bukan saya nggak mau kerja, tapi mau kerja apa saya? Usaha udah nggak bisa lagi. Kerja, mau kerja apa lagi? Umur saya waktu itu sudah 40. Nah satu hari, tapi saya tetap melayani di gereja itu, gereja yang sama itu. Satu hari istri saya ditegur oleh satu orang jemaat gereja. Suami mau kerja nggak? Istri telepon. Pak, mau kerja nggak? Ada kerja nih. Dari siapa? Dari bapak ini. Loh, bapak ini kan nggak kenal saya, Ma, saya bilang. Nggak kenal saya. Tapi dia sebut namanya. Tapi saya tahu orangnya. Tapi saya nggak pernah ngobrol, nggak pernah bergaul. Mau nggak jadi kepala kendaraan di perusahaan yang di MT Haryono? Oh boleh aja. Karena si bapak itu tahu saya bidangnya di kendaraan. Dia perlu, karena usaha bapak itu waktu usaha yang dulu. Usaha dulu ya. Nah, waktu itu kan dia manajer area ini si bapak ini. Jadi dia sangat perlu untuk orang yang bisa nanganin kendaraan. Karena waktu itu setelah saya ngobrol sama si bapak itu, dia cerita sama saya. Biaya yang terbesar dari perusahaan itu adalah gaji karyawan. Kedua adalah kendaraan. Karena supirnya begitu banyak, kendaraan sampai 200. Ini rongrongan. Di perusahaan. Jadi perlu orang yang bisa ngawasin kendaraan. Baik dari segi spare partnya, bahan bakarnya, bannya, pokoknya segala macam. Karena itu bisa-bisa ya supir ngerongrong perusahaan. Maka saya diajak untuk kerja. Mau nggak kamu kerja di sana? Ya saya terima aja karena waktu itu saya nggak ada kerja. Wow, luar biasa pertolongan Tuhan ya. Iya, waktu berkali-kali. Nah saya kerja aja waktu itu saya. Ya sudah saya kerja di sana, saya diterima akhirnya. Walaupun waktu itu HRD pusat di Selipi, itu HRD pusat. Saya kan kerja di MT Haryono, perusahaan besar, Bu. Perusahaan yang sangat besar dan yang dia megang segala macam makanan, minuman di Indonesia ini. Saya pegang kendaraannya. Nah saya dikasih gaji. Gaji saya tidak terlalu besar waktu itu. Gaji itu kalau waktu itu saya melihat hanyalah 3 juta sekian, kalau saya sebut angkanya. Saya melihat gaji itu senang, ya karena saya sudah bisa lewatin masa sulit, tapi juga menangis. Karena saya teringat, saya waktu itu bayar bunga bank aja 3 juta. Saya bekas bos, hari ini saya harus kerja. Digaji dengan sekian, dengan nilainya kurang lebih sama. Waduh, saya sempat nangis, ya sempat senang juga. Yang di dalam pikiran saya, anak-anak saya yang penting bisa sekolah lah. Bisa sekolah. Nah, saya terimalah tuh pekerjaan itu. Kerja, berjalan dengan berapa tahun anak bisa sekolah, walaupun nyicil sedikit-sedikit, bayar sekolah, ya berjalan hampir 5 tahun. Kemudian ada satu pengusaha lagi nih, Bu. Pengusaha yang cukup kaya, ya ngajak kerja sama istri saya. Mau nggak kamu pegang satu perusahaan? Nah dipeganglah perusahaan itu sama istri saya. Perusahaan itu cukup besar. Nah dipeganglah itu perusahaan. Kemudian perusahaan itu perlu orang. Nah saya ditarik. Jadi saya keluar dari perusahaan itu. Nah disitulah mulai ekonomi saya membaik. Jadi itu saat Tuhan mulai memulihkan perekonomian keluarga Bapak ya. Nah saat itulah ekonomi mulai pelan-pelan baik. Anak saya bisa sekolah sampai selesai dan sampai mau kuliah.
Nah, saya kagetnya lagi, anak saya yang lelaki, dia bilang dia mau kuliah di Jepang. Dia bilang begitu. Iya. Kenapa kamu mau kuliah di Jepang? Dia teringat semasa kecil dia, waktu itu saya pernah ajak dia di Jepang. Oke. Jadi dia ingat, dia pengen kuliah ke Mhm, Jepang. iya. Nah, waktu dia minta kuliah ke Jepang, saya sudah punya uang sedikit. Ya kalau dia memang punya niat kuliah ke Jepang, ya Iya. oke lah, berangkatlah ke Jepang. Berangkat ke Jepang ya, Berangkat. Pak. Tapi tidak, saya bilang, "Papa tidak bisa modalin semua, kamu harus kerja di sana." Iya. "Gak apa-apa," dia bilang, "Pak, yang penting ada ongkos ke Jepang, nanti Darren bisa kerja di Jepang. Soal biaya hidup bisa dia kerja, tapi biaya sekolah biar dari orang tua aja." Nah, setuju saya, dia berangkatlah ke Jepang. Iya, iya. Nah, dia berangkat ke Jepang, 2 tahun kemudian adiknya yang perempuan lulus dari sekolah, juga pengen juga ke Jepang. Jadi ke Jepang lagi. Ke Jepang lagi, waktu itu. Iya, iya. Nah, saya waktu itu berat, karena dia anak perempuan. Saya hampir nggak mau kasih, Iya, kan? iya, iya. Karena saya lebih sayang ke dia nih. Secara diam-diam saya Iya. sayang. Waduh, bagaimana ini Anak bungsu ya, Pak ya? Ya, anak bungsu Iya. dan perempuan. Dia bilang, wah dia pengen ke Jepang. Nah, tapi saya lihat dia anaknya pinter. Dari sekolah di SMA-nya, dia ketua OSIS dan pinter ngomongnya. Akhirnya karena dia kepengen dia sekolah, akhirnya saya relakan juga lah. Tapi saya bilang biayanya cukup berat. Tidak apa-apa lagi dia bilang, yang penting ada ongkos, nanti dia cari beasiswa. Ternyata sebelum berangkat ke Jepang, dia sudah cari beasiswa di sini. Nah, maka itu dia berangkatlah ke Jepang. Dapat beasiswa setahun. Wow. Dia berangkat ke Tokyo, belajar bahasa. Nah, belajar bahasa itu masih saya biayain. Kemudian dia sudah mahir bahasa 2 tahun, sambil dia kerja, kehidupannya dia tanggung sendiri, saya paling biaya sekolahnya aja. Nah, kemudian lanjutlah S1-nya di Hokkaido. Di satu pulau di Jepang. Dia kuliah di sana, daerah yang cukup dingin ya. Karena di utaranya sudah Rusia. Nah, di situ dia tinggal kuliah, ambil pertanian. Nah, dia ngeplay lagi beasiswa. Dapat lagi. Wah, luar biasa. Jadi sampai selesai dia kuliah, dia ngeplay terus. Ini anak pinter. Jadi saya nggak biayai dia kuliah. Dia dapat beasiswa terus sampai lulus. Sampai hari ini, sampai dia lulus. Karena pertolongan Tuhan ya, Pak. Ya, itu semua cara Tuhan. Cara Tuhan memberkati keluarga Bapak. Nah, kita mau lihat dulu nih, ada foto Bapak dan Ibu juga anak-anak nih. Nah, ini anak saya nih ketika mereka masih di Jepang. Oh, waktu masa kecil ya? Masa kecil. Iya. Yang sempat tinggal di Jepang waktu itu ya? Nah, ini mereka sudah besar ya, sudah lulus kuliah. Ini sudah lulus kuliah. Boleh dijelaskan, Pak? Nah, ini anak yang paling kanan, ini anak perempuan saya, Dera Natania. Ya, tadi Bapak bilang seorang YouTuber ya? Ya, seorang YouTuber. Di Jepang tinggalnya ya? Di Jepang tinggal. Kalau mau lihat YouTubernya, buka aja YouTuber Dera Natania. Kalau masalah kuliah di Jepang ada, masalah kuliner ada, masalah yang mau cantik ada juga. Yang mau cantik-cantik ada, masalah skincare, masalah ya macam-macam, body lotion lah, segala sabun kecantikan ada. Ya, konten-kontennya menarik lah terus pokoknya juga, ya. ada juga yang mau perlu barang-barang Jepang sekarang. Dia ada usaha baru yaitu Just Tip ya. Just Tip ya. Just Tip. Jadi barang-barang dari Jepang ya. Ya, kalau ada yang butuh barang Jepang, begitu apa saja. Tinggal bilang aja, hubungin dia bisa belikan, nanti dikirim. Sekarang ini udah. Dan ini sudah menikah ya, Pak ya? Sudah menikah, suaminya dengan orang Jepang. Orang Jepang. Nah, itu belakang itu suaminya. Oh, yang di belakang ya. Ya, di belakang suaminya dokter di Jepang. Nah, Iya. itu sebelahnya yang perempuan istri dari anak saya yang pertama. Dia seorang desainer di Jepang. Nah, anak saya yang lelaki itu buka restoran sekarang di Jepang, buka resto. Resto Indonesia? Resto Jepang, campur. Resto Jepang. Campur, mau makan apa aja. Jadi dua-dua anak ini sudah menikah ya? Sudah menikah Dan di Jepang. sama orang Jepang semua menikahnya. Sama orang Jepang semua. Ya, nah, waktu itu saya datang ke gereja anak saya, yang lelaki ini, anak saya yang perempuan juga gereja ini. Ini gereja Jepang? Gereja Jepang, gereja orang Jepang. Namanya Tokyo Church. Ya, di situ. Ya, di Tokyo, persis di Tokyo ini. Nah, saya sempat datang ke sana, ketemu pendetanya, saya disuruh ngisi
khotbah di sana. Nah, saya Ya. isilah waktu itu. Oh, jadi Bapak khotbah di sana Ya, ya? anak saya Karena Bapak juga sudah pengerja di gereja ya ya? pengerja di Iya. gereja. Nah, saya melayani di sana. Itu anak saya yang terjemahkan dari Indonesia ke Oke. Jepang. Jadi Bapak Karena yang penterjemahnya ya, anak anak sendiri nih. sendiri dia terjemahkan lah Menarik banget. ya ke teman-temannya itu jemaat. Nah, anak saya ini waktu di Indonesia juga sudah pelayanan di Oh, gereja saya. Saya ajak pelayanan. iya. Kedua anak saya sudah di gereja itu waktu saya pulang dari Jepang di Indonesia. Mereka ini saya sudah ajak. Dia ini anak saya yang laki megang soundman megang apa saya lupa Oke, ya. iya. Ya, megang gitar. Nah, anak perempuan saya tuh penari tamborin waktu dulu. Oke, jadi dari kecil memang Bapak sudah menanamkan Ya, anak-anak harus ikut pelayanan di gereja ya. Iya. Jadi sudah terbiasa untuk pelayanan di gereja. Iya. Baik, luar biasa ya Pak. Iya. Nah, tapi ini Pak, ada cerita menarik nih. Katanya Bapak sempat bertemu kembali dengan polisi yang dulu nangkep Bapak. Bener nggak ya? Iya, betul. Dan ternyata dia sudah jadi pendeta. Iya, betul. Waktu Gimana ceritanya? itu saya ditugaskan jadi pendamping pembicara untuk minggu depan. Ya, Iya. biasanya gereja itu kan diumumkan pendamping pembicara dari pendeta ini. Nah, Pak, saya disebut namanya Pak Andrian, kamu pendamping pembicara Pak. Waktu itu saya sudah lupa namanya siapa ya. Oh, baik, seorang mantan polisi. Oh, baik, saya bilang nanti. Nah, kemudian hari H-nya datanglah si pendeta ini. Nah, saya sebagai pendamping pembicara namanya di depan duduk, ya kan? Pujian, penyembahan selesai, dia naik ke mimbar, ya kan? Setelah dia naik ke mimbar, sebelumnya dia bersaksi. Saya dulunya adalah di tahun sekian seorang perwira polisi. Tugas saya di Glodok. Oh. Loh, saya kaget. Di Glodok di tahun yang sama. Dia perwira polisi itu. Waduh, jangan-jangan ini nih komandannya waktu itu. Saya ditangkap sama anak buahnya. Kok bisa kebetulan sekali dalam hati saya. Saya dengerin dia cerita di awal ya, dia memperkenalkan diri, kemudian dia khotbah lah. Setelah dia khotbah selesai, kan dia turun dari mimbar. Nah, turun dari mimbar, dia duduk di sebelah saya diskusi sama dia. Benar. Di tahun yang sama, di waktu yang sama dia sebagai komandan kepala polisi waktu itu. Di situ ya? Di polsek itu, polres atau polsek saya lupa. Nah, saya waktu itu dia masih ingat sampai sekarang, dia ngomong sama saya, ternyata kamu ya ditangkap sama Tuhan menjadi orang Kristen. Wow, iya itu Dia ngomong jalannya gitu, ya. ditangkap sama Tuhan supaya kamu menjadi orang Kristen ya. Oh, begitu ya. Ceritanya dia bilang gitu, kamu pernah ditangkap sama polisi sana ya? Jadi saya masih ingat. Iya Gitu. betul, karena itu makanya Bapak pindah sekolah, jadi mengenal Kristen ya, mengenal agama Kristen dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Nah, Bapak Andrian sekarang Bapak aktif melayani di gereja EAC Benton Karawaci ya? Iya betul. Exousia Agape Community. Betul, iya. Ya? Nah, apa yang menjadi fokus pelayanan Bapak saat ini? Di situ saya kan bantu dari Pak Dedi sebagai gembala ya, dosen dari dia banyak murid ya, dia sekarang dosen. Nah, saya membantu pelayanan dia bersama dengan teman-teman tim lainnya, yaitu mengisi pembicara. Jadi kita punya 3 cabang gereja, baik yang di pusat. Jadi yang di Benton ini adalah cabang dari yang di BSD, di Maruga, BSD tepatnya. Nah, ini adalah cabang dari Maruga. Pak Dedi ini adalah gembala cabang yang sekarang menjadi otonom. Dan Pak Dedi membuka lagi gereja yang baru di Alam Sutra. Di Alam Sutra. Nah, jadi saya membantu dia ngisi di gereja tempat Pak Dedi, juga di Alam Sutra, juga di pusat. Jadi ada 3 gereja ya, sebulan kita putar aja. Jadi sekarang full pelayanan nih Pak ya? Full pelayanan, karena saya hari ini sudah tidak bekerja lagi, jadi bantu istri. Istri hanya bikin kue tampah, ya, resep jadul, resep jadul Indonesia. Nah,
Siapa yang mau pesan tuh buka aja IG-nya Resep Jadul Oh, Indonesia. Resep Jadul Indonesia. Nah, Nah, Resep tuh Jadul. siapa Nah, tahu bantu-bantu ada gas aja. lovers yang mau pesen Ya, ya. jadi bantu-bantu aja sama istri, Iya, ya iya. bisa saya bantu, bikin Iya, apanya karena saya sekarang bantu. fokusnya pelayanan ya, Pak, ya? Fokusnya pelayanan. Wow, Nah, luar itulah biasa. sekarang saya Mhm. benar-benar fokus di pelayanan. Dan rencana kami, Pak Deddy mungkin sudah pernah cerita, Mhm. ada mujizat Tuhan, ada yang memberikan 4 ruko yang baru Mhm. untuk kami tempati dengan gratis supaya kami bisa melayani di sana. Jadi gereja di sana. Wah, puji Karena Tuhan. gereja yang kami tempati Mhm. sekarang ini kan itu kafe di Mhm. atas lantai 2 yang kami pakai. Oh, oke. Jadi 1 ruko. Tapi kan kadang-kadang kafe itu juga ada yang pakai, jadi ya waktunya terbatas, hanya bisa Mhm. dipakai hari Minggu. Iya, iya, iya. Jadi sekolah Minggu, WBI, pelayanan-pelayanannya nggak bisa. Mhm. Jadi kami bergumul waktu itu ya supaya kami punya tempat, ya kami berdoa, ternyata kami cari-cari ruko mahal, tidak Mhm. mampu. Mhm. Kemudian ada 1 ruko di bawahnya, nah di atasnya itu ada tulisan disewakan, disewakan. Nah kami iseng tim gembala telepon yang Mhm. disewakan itu. Iya, Nah kami rencana mau buka gereja, iya. bisa nggak kami pakai. Nah yang punya yang disewakan itu tulis adalah agent properti. Mhm. Dia hubungi ke pemiliknya. Iya. Pemiliknya bilang buat gereja, pemiliknya mungkin juga anak Tuhan. Dia bilang pakai aja. Wah, luar biasa. Jangan disewa. Gratis 2 tahun. Iya, iya. Maka hari ini saya dengan Pak Deddy dan tim semuanya sedang merenovasi. Oke, Dengan lagi fokus ya ya dengan tempat yang biaya baru yang ya. seadanya lah. Iya, Cari iya. donasi donatur Iya, dengan biaya yang seadanya, ya kami mulai membangun iya. gereja itu secara pelan-pelan. Iya, iya. Ya Dan tapi pasti Tuhan cukupkan ya puji semuanya. Tuhan ada yang ngasih, karena lantai 2 nggak ada Mhm. tangganya, ada yang donatur, ada yang menyumbang tangga, ada yang nyumbang bangku, Wow. ada yang nyumbang AC. Ya kami tidak tahu lah, itu cara Iya, Tuhan lah iya, ya. iya. Karena ruko itu 4 sudah diberikan tiba-tiba dari pengusaha yang punya tempat, tiba-tiba memberi gratis. Mhm. Ya kami berpikir ini yang Tuhan yang memulai semua, ya pasti Iya, Tuhan yang iya. mencukupi semuanya, itulah. Amin, amin, Nah amin. itulah yang kami kerjakan Iya, sekarang iya. pelayanan kami ini. Wow, luar biasa ya Pak, setelah Iya, melalui begitu banyak proses ya di iya, dalam kehidupan, dari masa kecil yang sulit, lalu ada kegagalan, tapi juga ada pemulihan. iya. Nah, apa pesan Bapak untuk orang-orang yang mungkin sekarang sedang berada di titik terendah hidup mereka? Ya, mungkin kalau hari ini ya bagi saudara yang mungkin belum sungguh-sungguh mencari Tuhan, Mhm. hari-hari ini sungguh-sungguhlah mencari Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita ya. Karena Tuhan itu punya rencana di dalam hidup kita. Dia tidak pernah merencanakan yang jahat ya. Mhm. Dia pasti memberi yang terbaik di Amin. dalam rencananya ya. Seperti saya ingat ketika itu ya, saya mencari sekolah waktu itu sulit sekali setelah saya dikeluarkan sekolah. Di mana-mana saya tidak bisa diterima. Mhm. Sekolah ini saya cari nggak diterima, sekolah ini tidak terima. Tetapi kenapa di sekolah itu saya diterima, di sekolah Kristen ini? Ternyata Tuhan punya rencana supaya saya bisa mengenal Dia Iya, iya. di sekolah Kristen itu. Iya. Nah itulah cara Tuhan memang unik ya. Kita kadang melihat tidak menduga-duga. Setan waktu itu mungkin saya dibisikin oleh setan untuk mencuri. Jadi tujuan setan itu mau menghancurkan saya, masa depan saya, hidup Iya, saya, betul. ya di masa muda itu. Mhm. Tetapi Tuhan punya cara lain. Mhm. Saya dikirim ke sekolah Kristen supaya saya bisa diselamatkan. Iya. Itu saya baru hari ini mengerti Iya. kenapa saya bisa masuk ke sekolah itu, supaya saya mengenal Dia, Iya, ya kan? iya. Nah, saya pesan juga bagi saudara hari ini yang menonton tayangan saya. Iya. Sebagai anak yang dulunya yang orang tua yang tidak peduli, yang masa bodoh, hari ini saya menyadari begitu pentingnya peran orang tua Iya, betul. ya bagi anak-anaknya. Saya adalah salah satu korbannya waktu itu yang tidak mendapat kasih sayang, ya kan?
Di mana orang tua saya tidak tahu. Di mana mama saya di mana, papa saya di mana. Ya hanya sebentar-sebentar aja ada di dalam kehidupan saya. Mereka kemana. Dan suami istri ini sudah tidak harmonis. Nah, yang jadi korban adalah anak-anaknya hari ini. Dan saya sebagai orang tua yang punya anak hari ini, maka tuh saya menjaga benar anak-anak saya. Supaya kasih sayang itu jangan sampai hilang dari kita kepada anak-anak. Perhatian, kasih, bimbingan, tuntunan, ya, itu penting sekali. Karena itulah sebagai membentuk karakter anak-anak kita, dan juga itu adalah figur seorang bapak di dunia, ya. Bagaimana dia bisa mengenal bapak di surga, ya, jikalau kita sebagai orang tua, terutama ayah, tidak menunjukkan bapak itu di dunia. Bagaimana dia bisa mengenal Tuhan, ya. Ya, oleh karena itu pesan saya kepada pemirsa, hari ini jikalau engkau belum sungguh-sungguh percaya Tuhan, ambillah keputusan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Karena Dialah, ya, setelah saya tahu Dialah yang merancang hidup kita sampai hari ini, Dia memberikan yang terbaik. Yang terbaik, ya, firman Tuhan katakan, pada akhirnya indah pada waktunya. Amin. Amin. Itulah. Iya, iya. Nah, terakhir Pak, bagaimana Bapak melihat kebenaran dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31 yang mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bagaimana firman Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan Bapak dan keluarga. Nah, setelah saya menjadi orang Kristen, saudara-saudara saya masih agama Buddha. Waktu itu, puluhan tahun saya sudah menjadi agama Kristen, mereka masih orang Buddha. Nah, mulailah saya menginjil, terutama mama saya, kakak saya, ya, abang saya, mungkin mereka melihat hidup saya begitu berubah dan juga melayani Tuhan, rajin ke gereja, dan lihat hidup saya, ya, lama-lama mereka mungkin, ya, dari hidup saya mereka melihat ada sesuatu yang berbeda, ya, dengan yang dulu, ya, sehingga mereka juga melihat hidup saya, mereka juga pada akhirnya coba-coba mau datang ke gereja. Nah, mau datang ke gereja, mereka kemudian dilayani oleh orang-orang gereja, dan hari ini yang tadinya mama saya adalah seorang Buddha yang sembahyang di rumahnya itu ada Dewi Kuan Im kalau orang Chinese bilang, ya. Nah, dia sudah buang itu dan dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, keren. Ya. Dan kakak saya yang pertama sudah, kakak kedua juga sudah menjadi orang percaya, dan semua satu keluarga ini, adik-adik saya, kakak saya semuanya, ya, diselamatkan ya, Pak, ya? Dari saya awalnya. Dari mungkin Bapak, mereka melihat saya, ya kan, karakter saya, hidup saya yang rajin ke gereja, melayani gereja, dan mereka melihat, dan menjadi pelaku firman Tuhan, ya, menjadi Pak, pelaku firman, ya? Sehingga saya juga kadang banyak menolong mereka, ya, hidup mereka banyak saya tolong. Dari pekerjaan saya ketika saya di Jepang, saya banyak menolong mereka, ya. Ya memang nggak besar, ya, sedikit-sedikit, ya, saya ada menolong mereka. Nah, hari ini saya dari 6 bersaudara, tinggal 3, yang lain sudah dipanggil Tuhan. Tinggal kakak pertama, saya, adik saya. Kakak saya yang lelaki sudah. Kira-kira 2 tahun lalu dipanggil. Kakak kedua 15 tahun yang lalu sudah. Sudah dipanggil Tuhan. Ya, tinggal saya hari ini bertiga. Wow, Nah, puji mereka Tuhan. semua sudah ke gereja. Ya, ya, puji Tuhan, ya, Ya, Pak. Berarti Mama masih hidup sampai sekarang? Mama sudah lama meninggal. Oh. Sudah tidak ada. Papa sudah tidak ada, Mama sudah lama mereka meninggal. Ya, tapi Mama sudah terima Tuhan Yesus, ya? Ya, sudah meninggal. Mama tidak kawin lagi. Papa yang sudah kawin lagi. Nah, Papa sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Perempuan itulah yang membawa Papa terima bertobat, Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus. Ya. Cerita yang sungguh luar biasa, ya, Pak. Pengalaman hidup yang nggak selalu mulus, ya. Betul. Tapi Tuhan bisa bawa sesuatu hal yang tidak baik itu menjadi kebaikan bagi kita, ya. Sepertinya hidup ini sepertinya hancur, tetapi dengan kehancuran Tuhan bisa mengubah segalanya itu menjadi lebih baik, ya. Seperti kalau kita dengar kisah Ayub, Ayub itu
diuji oleh Tuhan juga dari setan, ya. Ujungnya ada di dalam penderitaan si Ayub. Setan ingin menghancurkan Ayub, kemudian Tuhan ingin menyelamatkan Ayub, ya kan? Tapi ada di dalam penderitaan. Ketemunya ada dalam penderitaan. Ya itulah cara Tuhan. Setan ingin menghancurkan kita, tapi Tuhan ingin menyelamatkan kita. Itulah. Wow, puji Tuhan. Cara Tuhan memang luar biasa ya kalau kita bilang ya. Iya, terima kasih banyak Pak Andrian Chong. Terima kasih untuk kesaksiannya yang luar biasa dan saya percaya pasti ini menjadi berkat bagi setiap God's lovers yang melihat tayangan ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, pasti masih banyak yang dibicarakan, tapi karena waktu yang terbatas, kita sudahi talk show kita hari ini dan terima kasih banyak untuk kesaksiannya. Baik, God's lovers, sungguh luar biasa kesaksian hidup dari Bapak Andrian Chong. Kita belajar bahwa tidak ada kehidupan yang terlalu hancur untuk dipulihkan Tuhan. Kasih dan anugerah Kristus mampu mengangkat seseorang dari titik paling gelap menuju terang yang sejati. Seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Hidup Bapak Andrian menjadi bukti nyata bahwa janji ini bukan sekedar kata, tapi kebenaran yang hidup. Terima kasih banyak kepada Bapak Andrian Chong atas kesaksian yang begitu memberkati dan juga kepada Anda semua God's lovers yang sudah setia menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang diberkati dan dikuatkan. Saya Evangelist Katy Tobing pamit undur diri. Tetap ikuti Diaspora TV Talk Show berikutnya karena kita akan terus membahas kisah nyata dan kebenaran Injil yang mengubahkan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selalu ku di dalammu, walau badai datang menghadang, bukit-bukit pun bergoncang, takkan pernah kau biarkan. Yesus engkau segalanya bagiku, Tuhan kaulah harapanku.